Ayah Bunda, kali ini kita akan bahas tentang mengapa sih harus USG ke rumah sakit walaupun di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda yang mendengarkan atau melihat video ini. Perkenalkan, saya Dr. Yuri Randa, SPOG. Saya dokter obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Kartika Husada, Jati Asih. Banyak yang bertanya kepada saya, baik secara langsung maupun melalui sosial media, di masa pandemi ini, mengapa sih kita harus ke rumah sakit nih untuk memeriksakan kandungan? Apakah bisa hanya telekonsultasi atau cukup ke bidan di tempat kita berdomisili? Ternyata USG itu sangat kita perlukan. Nah, misalnya nih Ayah Bunda, jika Ayah Bunda nih sering dengar, misalnya teman-teman, keluarga, atau saat bertemu, menyatakan, ih perutnya kok kecil sih, ih badannya kok kecil, ih kayak bayinya nggak sehat nih gitu. Nah, apakah bisa ditentukan dengan hanya menyatakan seperti itu? Ternyata tidak loh Ayah Bunda, itu mesti harus diperiksakan ultrasonografi. Nah, apakah itu dengan USG biasa? Tidak, itu harus dengan USG yang khusus. Nah, USG khusus bisa dikerjakan di mana? Di rumah sakit. Apakah berbahaya Ayah Bunda? Tentu tidak ya. Kalau rumah sakit saat ini semua sudah bertransformasi mengikuti dengan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk rumah sakit kami di Kartika Husada Jati Asih. Nah, misalnya tadi kita kembali nih Ayah Bunda ke perut yang kecil tadi. Nah, perut yang kecil tadi mungkin juga bisa membuat masalah dengan gangguan pertumbuhan janin. Nah, gangguan pertumbuhan janin itu apa ya Bunda? Nah, misalnya bayi di dalam kandungan itu kan dia mendapatkan makanan dari si ibunya melalui plasenta. Jika terganggu aliran darah dari ibu melalui plasenta ke bayi, maka tentu bayinya akan terganggu pertumbuhannya. Nah, apakah itu bisa diketahui Ayah Bunda? Tentu bisa. Nah, dengan pemeriksaan USG. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa itu aliran darahnya Ayah Bunda. Aliran darah dari plasentanya maupun aliran darah yang memperdarahi atau memberikan aliran darahnya ke dalam rahim bundanya. Nah, apakah bisa langsung diketahui dengan sekali pemeriksaan? Bisa saja dengan sekali pemeriksaan langsung diketahui jika kelihatan dengan aliran darah tadi. Bisa terjadi sumbatan atau di alat USG itu biasa kami sebut dengan notching, ada gambaran yang membuat itu kami menyatakan bahwa ada gangguan. Nah, bisa juga dengan melakukan USG serial. Jadi ada USG berkalanya. Nah, gitu. Nah, kemudian jika aliran darahnya baik-baik saja, apakah bisa juga janinnya terhambat bertumbuhnya? Bisa juga ya Bunda. Itu ada faktor-faktor lain, misalnya darah tinggi, sakit gula, atau mungkin gangguan gizi atau gangguan makan. Bisa juga dengan kebiasaan ya Bunda. Misalnya di zaman sekarang ya, masih ada mungkin atau di ibu kota, kota-kota besar begitu yang ibu hamilnya masih melakukan kebiasaan yang buruk, misalnya minum alkohol atau merokok mungkin ya. Nah, itu semua akan mengganggu aliran darah ke bayinya, ke janinnya, ke dalam kandungan. Nah, kemudian apakah itu bagus untuk diketahui? Ya, tentu bagus Ayah Bunda. Setelah kita ketahui segala faktor tadi, sebelum bayinya kita lahirkan, sebelum sampai cukup bulannya, tentu kita bisa koreksi Ayah Bunda. Nah, misalnya tadi aliran darah. Kalau aliran darahnya terganggu, terlihat dari USG, maka kita bisa bantu tuh. Misalnya ada obat pengencer darah. Jadi ada sumbatan nih di aliran darah ke antara ibu ke janinnya. Kita bisa berikan nih pengencer darah sehingga aliran darah dari ibu ke bayi akan lebih lancar nih. Nah, nanti kita tinggal koreksi, kita periksa ulang di berikutnya 2 minggu atau 4 minggu kemudian kita lihat perkembangannya membaik apa tidak gitu.
Nah, kalau masalahnya ada di kebiasaan dan nutrisi tadi, ya kita tinggal perbaiki. Misalnya ibunya darah tinggi, kita turunkan darah tingginya. Kita cegah untuk banyak mengkonsumsi garam. Kalau ibunya ada sakit gula, diabetes, ya kita obati diabetesnya dan diatur konsumsi gulanya. Kalau ibunya masih merokok atau konsumsi alkohol, ya kita harapkan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu lagi. Nah, kemudian kriteria apa yang membuat kita menyatakan bahwa ini tidak dapat lagi kita perbaiki, Ayah Bunda? Pertumbuhan janin terhambat ini bisa juga kondisinya tidak bisa lagi kita koreksi. Nah, kondisi ini membuat kita harus berpikir ulang untuk mengeluarkan bayinya sebelum waktunya. Karena walaupun sudah kita koreksi, bayi ini tidak mendapatkan nutrisi yang maksimal di dalam rahim. Bahayanya apa? Bahayanya bisa sampai nanti janinnya meninggal di dalam rahim. Maka penentuan untuk mengeluarkan janin ini butuh pemeriksaan yang sangat intensif dan menyeluruh. Apakah itu sangat bagus? Ya, kalau itu ketahuan pertumbuhan janin terhambatnya sangat berat, maka kita bisa persiapkan untuk melahirkan sebelum waktunya. Baik itu menyiapkan cara lahirnya maupun menyiapkan nanti setelah keluar bayinya dari dalam rahim, kita berikan nutrisinya seperti apa, alat apa yang harus disiapkan. Nah, itu semua butuh persiapan. Kemudian jika itu semua sudah dilakukan, maka diharapkan nanti semua janinnya akan baik-baik saja. Baik Ayah Bunda, mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi Bunda, jangan lupa klik dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.